Di Provinsi Jambi, tepatnya di daerah Kerinci, terdapat mitos kuno yang berkaitan dengan kepercayaan adanya makhluk berwujud setengah manusia dan setengah harimau yang dikenal dengan nama Cindaku. Menurut legenda, Cindaku sendiri adalah sebuah kekuatan seseorang yang memiliki ilmu magis dan merupakan warisan dari nenek moyang. Sosok asli dari Cindaku adalah seorang manusia yang bernama Tingkas. Tingkas adalah orang-orang yang memiliki ikatan batin sangat dekat dengan harimau. Sedemikian dekatnya hingga membuat dirinya dapat berubah menjadi sosok siluman harimau. Masyarakat Kerinci meyakini bahwa Tingkas adalah nenek moyang mereka. Tingkas pada masanya sangat berjasa bagi masyarakat Kerinci, serta membantu desa untuk melestarikan hutan. Keterhubungan Tingkas dengan Cindaku berasal dari ikatan batin kuat serta mantra yang ditafsirkan. Tingkas hanya bisa berubah menjadi Cindaku jika meletakkan dadanya di tanah kelahirannya, yaitu Kerinci. Melihat hal itu, masyarakat Kerinci mengeluarkan pendapat bahwa kekuatan Cindaku bukan dari sebuah kekuatan magis, melainkan kekuatan tersebut berasal dari mantra adat turun-temurun desa tersebut. Tingkas yang merupakan nenek moyang Kerinci membuat kesepakatan bersama dengan harimau agar saling menjaga satu sama dengan yang lain. Tingkas dapat mengubah wujudnya menjelma menjadi harimau. Saat itu posisinya menjadi Cindaku yang menengahi antara kedua kaum tersebut. Tingkas bersedia mengikuti kesepakatan itu karena banyak pertumpahan darah yang melibatkan dua kaum tersebut. Kesepakatan itu mengatur manusia tidak boleh mengganggu kehidupan harimau, serta sebaliknya. Jika terjadi pelanggaran, maka Cindaku akan turun tangan dan tanpa segan akan langsung menyerang orang yang bersalah. Hal yang sama berlaku bagi harimau. Jika harimau mengganggu dan membuat onar di kawasan manusia, maka ada sanksi tersendiri bagi si raja hutan. Perjanjian itu yang diciptakan sebagai perjanjian batas wilayah. Sebuah kutipan pernah mengatakan mengenai perjanjian tersebut. Berlaku hingga ranting mati yang ditanami di tanah waktu itu tidak tumbuh berdaun apalagi berbunga. Yang berarti, perjanjian itu bersifat kekal selamanya sampai pada hari ini. Selamat datang di sebuah kisah misteri. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Ri Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Cindaku, yang mana kisah ini saya dapat langsung dari seseorang. Kita sebut saja dengan nama Pak Wo. Sekitar di tahun 1970-an yang lalu, Pak Wo ini diceritakan oleh almarhum kakeknya bahwa almarhum dari kakek Pak Wo ini pernah diajak masuk ke kampung Cindaku, kampung siluman harimau yang berada di daerah Kerinci. Di awal tadi sudah sedikit saya ceritakan asal-usul tentang Cindaku, tentang Tingkas. Orang pertama yang bisa mengubah wujudnya menjadi manusia setengah harimau atau yang dikenal sebagai Cindaku. Nah, jadi kakek dari Pak Wo ini pernah bertemu dan diajak masuk ke dalam kampung Cindaku. Kampung Cindaku ini sendiri memang letaknya itu tidak tahu di mana, yang jelas masih di Provinsi Jambi. Ada yang mengatakan letak kampung Cindaku itu di Bukit Barisan, perbatasan antara Bengkulu, Padang, dan Jambi. Disitulah letak kampung Cindaku. Tapi tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke wilayah tersebut karena sangat berbahaya sekali. Nah, diceritakan almarhum kakeknya Pak Wo mengalami kejadian ini di saat
usianya sekitar 25 tahun. Pada saat itu dia baru membuka ladang, baru membuka perkebunan di wilayah hutan yang dipercayai dekat dengan kampung Cendaku, sekitar Bukit Barisan yang saya sebutkan tadi. Nah, awal-awal dia buka ladang di sana, sama sekali tidak terjadi hal-hal yang aneh. Memang ladang yang dibuka oleh almarhum kakeknya Pak Wo ini sangat terpencil sekali. Tidak ada ya warga lain yang berani membuka ladang di situ. Cuman keluarga dari Pak Wo inilah, almarhum dari kakeknya Pak Wo inilah yang berani membuka ladang di situ. Memang ya, awal dia membuka ladang tidak terjadi sesuatu hal yang aneh, tapi lama-kelamaan almarhum kakeknya Pak Wo ini merasa aneh. Dia di situ menanam sayur-sayuran, menanam kol, menanam wortel. Tapi semenjak awal dia menebar benih sampai panen di panen yang pertama ya, almarhum kakeknya Pak Wo ini sama sekali tidak pernah diganggu oleh kerumunan babi. Nah, yang mana kalau biasanya ya orang bertani atau membuka ladang, apalagi yang ditanam itu sayur-sayuran, itu ya hama babi itu pasti senang sekali untuk mengacau. Tapi ya ladang tempat almarhum kakeknya Pak Wo ini tidak pernah disatroni oleh gerombolan babi hutan. Nah, di sini almarhum kakeknya Pak Wo ya bersyukurlah, dia bilang, alhamdulillah letak ladang yang dipilihnya itu memang tepat sekali. Walaupun tidak jauh naik ke atas lereng bukit ya, masih di bawah lereng bukit, tapi ya tidak beresiko disatroni oleh gerombolan babi. Nah, kurang lebih sekitar 2 tahun beliau sudah membuka ladang di sana. Almarhum kakeknya Pak Wo ini sesekali pernah melihat seseorang yang sangat misterius sekali keluar dari dalam hutan membawa ambung. Ambung itu ya keranjang rotan ya, keranjang rotan yang biasa digunakan untuk menaruh barang. Tapi orang tersebut tidak pernah menampakkan wajahnya. Kalau lewat di sekitaran ladang almarhum kakeknya Pak Wo ini, cuman terlihat bagian punggungnya saja, hanya terlihat bagian ininya saja ya, ambungnya saja. Dan orang itu lewat di bulan-bulan tertentu saja. Nah, jadi diceritakanlah ketika almarhum kakeknya Pak Wo ini pulang ke desa, beliau bercerita kepada orang-orang desa. Dia mengatakan, aku buka ladang di sana sudah hampir 2 tahun. Di atas lereng bukit itu nggak ada orang lagi yang buka ladang, cuman akulah yang membuka ladang di sana. Tapi aku heran, kok di bulan-bulan tertentu aku sering melihat orang turun dari atas bukit membawa ambung, tapi orang itu nggak pernah menampakkan wajahnya. Nah, beberapa orang-orang tua yang ada di kampung Pak Wo bilang, kamu hati-hati, jangan-jangan itu cindaku. Nah, almarhum kakeknya Pak Wo ini, karena dia berasal dari asli orang Kerinci ya jelaslah dia tahu asal usul cindaku, dia tahu sejarah dari cindaku itu tahu. Almarhum kakeknya Pak Wo bilang, ya nggak mungkin lah kalau itu cindaku. Kalau cindaku ngapain mereka bawa ambung? Nah, jadi kembali kita flashback ke sejarah dari cindaku, sejarah dari Tingkas. Tingkas ini merupakan warga desa biasa yang memiliki kemampuan magis ya, yang memiliki karomah lah. Jadi pada saat itu, di zamannya dulu, Tingkas ini menjadi penengah antara manusia dengan harimau. Yang mana pada saat itu populasi harimau Sumatera di wilayah Kerinci itu memang banyak sekali, tidak seperti sekarang. Populasi harimau Sumatera sangat menyedihkan. Menurut data yang saya baca, harimau Sumatera yang tersisa kurang lebih ya cuman 100 ekor berada di TNKS Taman Nasional Kerinci 11. Nah, jadi Tingkas ini menjadi penengah agar manusia dengan harimau Sumatera ini, si raja hutan ini tidak berseteru. Tingkas yang memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi mencoba untuk mengontrol kekuatan si raja hutan agar tidak masuk ke wilayah permukiman warga. Namun di sini, ketika Tingkas membuat batas wilayah, dari pihak harimau Sumatera mengajukan sebuah perjanjian. Kamu bisa menjadi penengah kami, tapi kamu harus berubah menjadi setengah dari bagian kami. Disitulah Tingkas menerima perjanjian kalau dirinya bisa berubah setengah wujud menjadi manusia dan setengah wujud menjadi harimau. Sosok Tingkas atau sosok Cindaku ini tidak seperti yang dibayangkan orang-orang, berwujud seperti manusia dengan wujud harimau ya, merangkak seperti harimau, tidak.
Tingkas ini wujudnya seperti manusia, berdiri dengan 2 kaki, namun badannya itu ya berbelang harimau, bentuk wajahnya bentuk harimau, tapi tubuhnya itu masih berbentuk tubuh manusia. Semenjak hari itulah Tingkas memiliki kekuatan berubah menjadi manusia setengah siluman harimau yang disebut sebagai Cindaku atau Cenaku. Tugas Tingkas di sini menengahi perseteruan warga dengan harimau. Ketika warga membunuh harimau tanpa ada sebab, terjadi konflik, Tingkaslah sebagai penentu hukuman untuk manusia. Begitu juga harimau. Ketika harimau mengacau ke wilayah manusia, Tingkaslah yang memberi hukuman kepada harimau-harimau tersebut. Nah, berjalannya waktu, kampung tempat tinggal Tingkas ini berubah menjadi kampung Cindaku atau kampung siluman harimau. Tingkas ini kan manusia, namun dia hanya memiliki kekuatan bisa berubah menjadi harimau. Ketika dadanya menyentuh tanah kelahirannya yaitu Kerinci, seketika Tingkas ini bisa merubah wujudnya menjadi siluman harimau. Dan Tingkas ini kan beranak pinak, Tingkas ini berkeluarga. Itulah keturunan dari Cindaku, cikal bakal Cindaku yang akan kita ceritakan ini. Nah, kejadian Tingkas ini kan sudah jauh sekali, sudah lama sekali. Dan mulai pada saat itulah warga ini memiliki batas wilayah. Kampung Cindaku tidak bisa dimasuki begitu saja oleh manusia, dan harimau-harimau Sumatera atau manusia-manusia harimau yang disebut sebagai Cindaku ini tidak bisa sembarangan keluar ke perkampungan warga. Hanya pada bulan-bulan tertentu saja Cindaku-Cindaku ini bisa keluar, bisa masuk ke perkampungan warga, dan itu hanya bisa dilakukan pada 1 hari. Kita kembali lagi ke cerita tentang almarhum kakeknya Pak Wo. Setelah almarhum kakeknya Pak Wo ini diberitahu, hati-hati kamu, mungkin saja itu Cindaku. Kamu harus berhati-hati. Ketika mereka datang menghampiri pondok kamu, ketika mereka bertanya, "Cu, ada bara api enggak?" Kamu jangan sesekali memberikan bara api kepada mereka. Ketika kamu memberikan bara api, berarti kamu memberikan nyawa kamu. Bara api yang dimaksud Cindaku di sini adalah jantung. Ketika kamu memberikan bara api yang masih menyala di tungku, Cindaku menerima bara api itu, seketika Cindaku akan memakan kamu hidup-hidup. Jadi Pak Wo ini setelah mendapat wejangan dari tetua kampung yang ada di sana, beliau pun langsung kembali lagi ke ladangnya untuk meneruskan untuk membuka ladang di sana, untuk bertani di wilayah itu. Tapi Pak Wo ini memiliki keyakinan sendiri, bila mana kekuatan dari Tingkas itu masih ada. Perjanjian antar wilayah, manusia dengan harimau dan harimau dengan manusia itu masih dijaga oleh Cindaku. Nggak mungkin lah Cindaku ini akan menghakimi manusia kalau manusia itu tidak mengganggu. Walaupun Pak Wo ini membuka ladang di perbatasan ya, di batas wilayah yang disebutkan tadi, Pak Wo ini sama sekali tidak pernah mengotori tempat itu. Pak Wo nggak pernah menebang pohon-pohon besar. Dia hanya membersihkan lahan-lahan yang boleh dikatakan semak belukar lah. Sama sekali Pak Wo ini tidak pernah menumbangkan pohon-pohon besar. Jadi ladang Pak Wo ini walaupun ada pohon besar, dibiarkannya rimbun. Dia tidak pernah ingin menumbangkan pohon-pohon itu. Kalau Pak Wo menumbangkan pohon itu, otomatis dia akan melanggar perjanjian dari Cindaku dan beliau akan berbahaya tinggal di wilayah tersebut. Pak Wo memiliki kepercayaan seperti itu, dan alhamdulillah Pak Wo ini tidak pernah diganggu oleh Cindaku walaupun dia sering melihat Cindaku. Nah, untuk Cindaku ini sendiri, ketika dia mewujud menjadi manusia, dia keluar dari kampungnya. Pada saat bulan-bulan tertentu untuk 1 hari dia bisa keluar. Cindaku ini memiliki ciri tersendiri. Bagian atas bibir ini tidak ada parit, tidak ada tekukan. Semuanya lurus, itu adalah Cindaku, ciri-ciri dari Cindaku. Pada suatu hari, ketika Pak Wo ini pergi untuk menjual hasil ladangnya ke pasar. Jadi 1 bulan sekali di daerah Kerinci itu ada pasar Kalangan, pasar yang sangat ramai sekali. Hanya diadakan 1 bulan sekali. Jadi petani-petani itu membawa seluruh hasil panennya ya untuk dijual. Begitu juga Pak Wo, turunlah dia dari lereng bukit membawa semua hasil taninya, sayur-sayuran. Di situ ada kol, di situ ada wortel, dibawa turun oleh Pak Wo. Ketika Pak Wo ini turun dari bukit, turun dari ladangnya, dia berpapasan dengan orang yang sering dilihat. Namun kali ini, Pak Wo bukan hanya melihat punggungnya saja. Pak Wo melihat wajahnya dan ternyata itu benar adalah Cindaku.
ciri-ciri Cindaku, tidak ada parit di bagian bibirnya, dan orang yang dilihat Pak Wo ini benar sekali. Tidak ada parit di bagian bibirnya, namun Pak Wo sama sekali nggak takut. Di dalam hatinya dia berkata, Datuk Tingkas, cucu di sini cuma untuk mencari makan. Anak cucu tidak mengganggu kaum kalian yang ada di dusun sana. Tidak mengganggu kaum Cindaku yang ada di dusun Cindaku. Mereka berjalan bersamaan menuju ke pasar, dan ternyata warga Cindaku ini keluar untuk menukarkan sesuatu barang dengan keperluan mereka. Ternyata Cindaku ini, mereka tidak memakan barang berdarah. Mereka makan seperti makanan manusia pada umumnya lah. Mereka membeli beras, mereka membeli sayur-sayuran, tapi mereka itu tidak membawa uang, melainkan membawa benda. Nah, Pak Wo berjalanlah beriringan dengan seorang Cindaku ini, turun dari lereng bukit dan masuklah mereka ke pasar Kalangan. Warga-warga yang ada di sana tuh tahu ciri-ciri Cindaku, mereka tahu. Jadi Pak Wo ini meletakkan barang bawaannya, ya, barang hasil panennya ya dari ladangnya, dibawalah, digelar untuk dijual. Dia memperhatikan warga Cindaku ini, keliling-keliling membawa ambung hampir 1 jam. Tidak ada satupun barang yang ada di ambungnya. Warga setempat tuh nggak ada yang mau menukarkan barang yang dibawa Cindaku ini dengan apa yang dimau oleh Cindaku. Dan akhirnya Pak Wo ini kesian ya, melihat Cindaku ini warawiri, orang sama sekali tidak memperdulikannya. Orang tahu ini adalah manusia siluman harimau, ini adalah Cindaku. Warga-warga tuh bukan yang nggak mau memberikan apa yang dia minta, takutnya gini, Cindaku ini membawa barang yang berbahaya. Istilahnya kalau barang berbahaya itu seperti pusaka lah ya, pusaka yang dibarterkan, dan pusaka itu membawa petaka bagi orang yang menerimanya. Jadi pedagang-pedagang itu takut menerima barang yang akan dibarterkan oleh Cindaku ini. Pada akhirnya sosok Cindaku ini lewat di depan lapaknya almarhum kakeknya Pak Wo, dan di sini beliau menyapa sosok Cindaku itu, menanyakan, apa yang kamu butuhkan? Ya. Sosok Cindaku ini berhenti, duduk di hadapan almarhum kakeknya Pak Wo, menurunkan ambungnya, ditaruh di sampingnya. Dia menunjukkan barang. Ya, barang itu seperti, kalau dibilang kayu bukan kayu, ukurannya kurang lebih ya 2 jari seperti inilah, nggak panjang. Kalau dibilang kayu tapi keras seperti batu, ya persis lah seperti jimat. Jadi dia mengatakan, Cindaku ini mengatakan, dia ingin menukarkan ini dengan apa yang ada di sana. Dan karena almarhum kakeknya Pak Wo ini orangnya baik sekali lah ya. Dan dia juga sadar kalau ladang yang dibangunnya ini berbatasan dengan kampung Cindaku. Dia mengatakan kepada sosok Cindaku itu, silakan ambil apa yang kamu butuhkan. Kamu tidak perlu menukarkan barang ini kepada saya. Jadi Cindaku ini langsunglah memenuhi ambungnya dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Di situ dia mengambil sayur-sayuran, dia juga mengambil beberapa umbi-umbian ya. Dimasuklah ke dalam keranjangnya, dan dia meninggalkan barang barteran yang dibawanya, diberikan kepada almarhum kakeknya Pak Wo. Dan di sini almarhum kakeknya Pak Wo itu mengembalikan lagi barang itu ke tangan Cindaku. Plek, gitu. Dikembalikan, dan dia bilang, saya berterima kasih kalau kamu tidak mengganggu saya, karena saya sudah membuka ladang di dekat wilayah kalian. Sosok Cindaku itu cuma diam dan pergi. Nah, alhamdulillah, pada hari itu semua barang yang dibawa oleh almarhum kakeknya Pak Wo ini cepat sekali terjual. Langsung terjual habis, dan dia langsung pulang ke tempat ladangnya. Dia langsung pulang ke kebunnya, dan gak lama berselang, ya, belum lama lah dia bilang, baru menyerang air untuk membuat kopi. Almarhum kakeknya Pak Wo ini didatangi Cindaku yang tadi ingin membarterkan barang. Disinilah almarhum kakeknya Pak Wo duduk di atas pondoknya. Ya. Pondok yang dibangun oleh almarhum kakeknya Pak Wo itu cukup tinggi, karena dia tahu lokasi ladang tempat dia menanam sayur-sayuran itu ya, itu memang habitat harimau Sumatera. Jadi pondoknya harus tinggi, tinggi sekali pondok itu. Cindaku itu diajak naik ke atas. Sesampainya di atas, Cindaku itu mengatakan, terima kasih Wo. Wo sudah baik sekali dengan kami, dan saya ingin mengajak Wo pergi ke satu tempat. Nah, almarhum kakeknya Pak Wo ini ya mengiyakan ajakan Cindaku. Dia lupa kalau dia tengah menjerang ini ya, tengah menjerang air di kompornya.
Dia pergilah bersama Cindaku itu, turun melewati tangga dan masuk ke dalam hutan. Sesampainya di perbatasan, dia tahu kalau itu adalah batas wilayah manusia dengan Cindaku. Dia tahu, dan dia bertanya kepada Cindaku yang membawanya ke situ, "Kita sebenarnya mau kemana? Kamu mau mengajak aku masuk ke kampung kamu?" Dan Cindaku itu pun menjawab, "Iya, kalau kamu mau, aku akan memperlihatkan kamu kampung tempat kami tinggal." Di sini almarhum kakeknya Pak Wo ini takut karena tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana. Hanya orang-orang yang memiliki kebatinan yang sangat tinggi sekali. Kalau ada orang-orang biasa, manusia biasa yang masuk ke tempat itu, tercium oleh cindaku-cindaku yang ada di sana, berarti manusia itu sudah melanggar pantang dan orang itu akan dimakan hidup-hidup, akan dimangsa oleh manusia Cindaku, oleh manusia setengah harimau yang ada di sana. Tapi di sini sosok Cindaku yang mengajak almarhum kakeknya Pak Wo ini merangkulnya seperti ini, mengatakan, "Kita bersaudara, kamu tidak usah takut. Sesampainya di sana nanti, kamu tidak usah bersuara dan kamu tidak usah menyapa siapapun yang ada di sana. Apapun yang kamu lihat, jangan pernah takut, karena itu semua adalah manusia. Apa yang kamu lihat di sana itu semuanya manusia. Tapi kalau kamu takut, kamu di sana akan melihat semua yang ada di sana itu adalah sosok harimau." Nah, jadi dengan memantapkan hati, almarhum kakeknya Pak Wo ini melangkahkan kaki kanannya dengan Bismillahirrohmanirrohim memasuki kampung Cindaku. Selangkah dia di sana, diajak berhenti oleh sosok Cindaku ini. "Kita berhenti di sini. Kamu sudah memasuki kawasan Cindaku, tapi ingat, setelah kamu masuk ke sini, jangan pernah sekalipun kamu membawa orang lain masuk ke sini, karena sangat berbahaya sekali." Setelah mendengarkan ucapan itu, almarhum kakeknya Pak Wo mulai bisa melihat. Yang dilihatnya tadi itu adalah hutan, semak belukar, gelap sekali di sana, karena pohon-pohonan yang ada di sana tuh menutupi cahaya matahari, gelap sekali. Ketika Cindaku itu sudah mengucapkan kalimat seperti mantra-mantra lah ya, terdengar di telinga almarhum kakeknya Pak Wo. Seketika mata dari almarhum kakeknya Pak Wo ini seperti ditutupi kabut. Ditutupi kabut dan tiba-tiba cahaya putih mulai masuk. Cahaya putih mulai masuk dan dia bisa melihat yang ada di hadapannya itu bukan hutan belantara, bukan tempat yang gelap, melainkan ya desa. Desa yang sangat indah sekali. Rumah-rumah yang ada di sana bukan rumah panggung. Rumah yang ada di sana tuh rumah datar ya, rumah yang dibangun di atas tanah. Perkampungan sangat ramai sekali, sangat bersih sekali. Dan langkah kaki kedua yang dilangkahkan oleh almarhum kakeknya Pak Wo tadi, dilangkahkan, tek, dan dia bisa mendengar percakapan orang yang ada di sana menggunakan bahasa kerinci. Orang-orang yang ada di sana ya persis lah seperti orang-orang yang ada di kampung almarhum Pak Wo, orang-orang yang ada di pasar, dan mereka tuh yo seperti ya kehidupan manusia pada umumnya lah. Tapi orang-orang itu kalau kita masuk tidak dengan orang Cindaku yang mengajak kita, mereka semua itu tidak akan terlihat. Tempat itu ya hutan, tapi itulah gaib, mistis dan misteri. Kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua sisi dunia ini memang dibuat. Dua sisi dari kehidupan ini memang benar-benar nyata. Langkah kedua sudah dilangkahkan oleh almarhum kakeknya Pak Wo. Dia bisa mendengar percakapan orang-orang yang ada di sana. Jadi ketika dia berdiri di samping sosok Cindaku yang mengajaknya masuk, Cindaku itu sudah memberikan isyarat. Cindaku itu sudah berpesan, kamu jangan ngomong apa-apa di sini. Kalau ada orang yang kamu lihat, jangan kamu sapa. Lalu almarhum kakeknya Pak Wo melihat kalau Cindaku ini ditegur oleh salah satu penduduk desa yang ada di sana. Mereka berbicara. Dari obrolannya ini, warga desa Cindaku yang menegur Cindaku yang mengajak almarhum kakeknya Pak Wo ini masuk itu curiga. Percakapan mereka kurang lebih seperti inilah. Kamu dari mana? Kamu bawa siapa masuk ke sini? Kamu jangan menyembunyikan manusia masuk ke dalam sini.
kalau ketahuan Rajo, kalau ketahuan pemimpin yang ada di desa itu, kamu akan dihukum dan manusia itu akan dihukum juga. Jadi sosok Cindaku yang mengajak almarhum kakeknya Pak Wo ini mengatakan, ayahku tidak akan marah, ayahku tidak akan tahu karena aku sudah memberikan limunan. Kalau ayahku tahu berarti kamu yang memberitahu. Nah, ternyata yang mengajak almarhum kakeknya Pak Wo masuk ke desa Cindaku ini adalah anak dari Raja Cindaku yang merupakan keturunan dari Tingkas. Nah, jadi almarhum kakeknya Pak Wo ini yang tadinya ketakutan, dia semakin berani. Dia yakin dengan keyakinannya ketika dia membuka ladang di sana. Ketika dia membuka ladang di sana, orang-orang sudah memperingatinya, hati-hati. Kamu buka ladang di wilayah Cindaku. Tapi almarhum kakeknya Pak Wo ini kan memiliki keyakinan, kekuatan Tingkas yang sudah menyatukan alam manusia dengan alam harimau tidak akan sia-sia. Pengorbanan Tingkas yang merubah dirinya menjadi manusia setengah harimau tidak akan sia-sia ketika manusia tidak mengganggu habitat harimau. Dia memiliki keyakinan seperti itu dan sekarang keyakinan almarhum kakeknya Pak Wo ini semakin tinggi. Dia semakin pede melangkahkan kakinya di kampung Cindaku dan langkah ketiga dari almarhum kakeknya Pak Wo. Di sini almarhum kakeknya Pak Wo melihat sosok manusia yang tinggi besar, badannya tinggi besar dan wujudnya persis seperti harimau yang dikatakan orang Cindaku. Dengan selendang di bagian lehernya, dengan celana hitam yang dipakainya. Sosok harimau besar itu ternyata adalah raja dari Cindaku yang merupakan masih cicit dari Tingkas. Dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalau sahabat kamu melangkahkan kakinya keempat, dia tidak akan bisa keluar lagi ke alam manusia. Dia akan menjadi Cindaku. Kalau saja orang lain yang membawa dia masuk, dia sudah aku hukum. Karena niatnya baik, karena dia sudah baik dengan bangsa Cindaku, aku tidak akan menghukumnya. Tapi kalau dia melangkahkan kakinya yang keempat, dia tidak akan keluar menjadi manusia. Dia akan tetap di sini menjadi bangsa Cindaku." Di sini almarhum kakeknya dari Pak Wo ini bergetar hatinya. Dia berhadapan dengan Raja Cindaku. Dan anak dari Raja Cindaku yang merupakan sahabat dari almarhum kakeknya Pak Wo mengatakan, "Perjalanan kita di desa Cindaku, di kerajaan Cindaku sampai di sini. Ingat, jangan pernah sekalipun kamu melangkahkan kakimu masuk ke sini lagi, apalagi untuk membawa orang lain." Dan almarhum kakeknya Pak Wo pun diantar pulang, diantar keluar dari desa Cindaku. Sebelum almarhum kakeknya Pak Wo ini keluar dari desa Cindaku, dia sempat menoleh ke belakang. Dan apa yang dia lihat tadi, kalau desa Cindaku itu merupakan desa yang sangat indah sekali. Penduduknya ramai, penduduknya persis seperti penduduk desa, wujudnya seperti wujud manusia, dengan pakaian persis lah pakaian manusia pada umumnya pada saat itu. Ketika almarhum kakeknya Pak Wo ingin keluar dari desa Cindaku, dia menoleh ke belakang. Semua yang dilihatnya tadi itu berubah seketika. Semua yang ada di sana itu adalah sosok manusia harimau yang sangat mengerikan sekali. Dan almarhum kakeknya Pak Wo pun keluar dari desa Cindaku. Di sini almarhum kakeknya Pak Wo ini cuman merasa kalau dia di desa Cindaku itu ya sebentar sekali, ya cuman 3 langkah kaki. Dia melangkah pertama, di situ dia ngobrol sebentar dengan sahabatnya yang mengajaknya masuk ke desa Cindaku. Langkah kedua, dia melihat kalau ada warga desa Cindaku ngobrol dengan sahabatnya, orang Cindaku yang ngajak dia masuk. Dan langkah ketiga, almarhum kakeknya Pak Wo ini bertemu dengan Raja Cindaku. Ternyata 1 langkah kaki almarhum kakeknya Pak Wo masuk ke daerah Cindaku, masuk ke dunia gaib siluman harimau. Itu adalah 1 hari di alam manusia. Ternyata almarhum kakeknya Pak Wo ini sudah hilang selama 3 hari. Keluarganya sudah heboh mencari kehilangan almarhum kakeknya Pak Wo. Orang-orang ini takut kalau almarhum kakeknya Pak Wo ini dimangsa oleh Cindaku. Karena apa?
ketika almarhum kakeknya Pak Wo pergi meninggalkan pondok, dia kan masih menyalakan tungku api, sedang menjerang air untuk membuat kopi. Tapi kopi itu belum sempat diseduh, air itu belum sempat mendidih. Cindaku ini masuk, naik ke atas pondoknya, mengajaknya pergi keluar. Dan gak lama berselang, adik dari Pak Wo, adik dari almarhum kakeknya Pak Wo ini, pergi ke ladang untuk menyusul kakaknya, untuk mengantarkan ramsum. Ransum itu perlengkapan dapur lah ya, seperti beras, kopi, gula, diantarkan oleh keluarganya yang ada di desa. Karena almarhum kakeknya Pak Wo ini cuma tinggal sendirian di pondok itu, menjaga ladang seluas itu cuma sendirian. Ketika adiknya naik ke atas, melihat, loh, ini tungku api kok masih menyala. Gelas kopi ada, tapi abangnya nggak ada. Dia mencarilah di sekitar ladang itu sampai sore. Adiknya ini nggak menemukan kakaknya. Dia khawatir kalau kakaknya ini diculik sama manusia cindaku. Karena menurut cerita, ketika seseorang sedang menyalakan tungku api, menyalakan kompor lah ya, menyalakan bara api lah untuk masak. Kalau cindaku datang, dia meminta bara api. Kalau orang yang diminta cindaku memberikan bara api, otomatis dia menjadi mangsa dari cindaku. Nah, yang ada di otak adik dari almarhum kakeknya Pak Wo ini cuman berpikir seperti ini, wah, kakakku sudah diculik sama cindaku. Dia bergegas pulang ke desa menceritakan semua kejadian ini. Kalau kakaknya itu nggak ada di pondok, kalau bara api di pondok itu masih menyala, dia takut kalau kakaknya ini diculik sama cindaku. Jadi warga kampung ini ramailah mencari almarhum kakeknya Pak Wo ini. Mereka mengitari sekitaran hutan yang ada di sana, mencari jejak cindaku. Tapi sama sekali tidak terlihat jejak cindaku maupun jejak manusia yang melewati perbatasan hutan, melewati perbatasan antara batas manusia dengan desa cindaku. Nah, mereka sudah menganggap almarhum kakeknya Pak Wo ini sudah meninggal dunia. Karena sudah 3 hari dicari nggak ketemu-ketemu. Jadi ketika almarhum kakeknya Pak Wo ini pulang ke desa, orang desa tuh heboh, nganggap kalau almarhum kakeknya Pak Wo ini arwah penasaran, hantu penasaran. Jadi karena Pak Wo ini keluar dari desa cindaku itu sore, dia nggak langsung pulang ke pondoknya. Dia pulang ke desanya untuk menceritakan kejadian ini kepada keluarganya. Kalau dia bertemu dengan Raja Cindaku, dia diajak masuk ke kampung Cindaku oleh anak Raja Cindaku, darah daging dari Tingkas. Nah, jadi ketika dia pulang ke desa, hari sudah mulai gelap. Orang-orang desa tuh ketakutan melihat Pak Wo tuh berjalan. Dari kejauhan orang berjalan di kegelapan malam. Warga-warga desa itu malah lari, disapa sama Pak Wo, "Hei, sini, gitu ya. Karena Pak Wo ini ingin memberikan kabar gembira lah ya, kalau dia itu bisa masuk ke desa Cindaku. Jadi, ayo sini, aku mau cerita. Nah, orang-orang yang disapa sama Pak Wo itu berlari ketakutan, dan kedatangan almarhum kakeknya Pak Wo di desa itu yang membuat gempar seluruh warga desa, hingga terdengar kabar oleh orang tua ya dari almarhum kakeknya Pak Wo ini mendengar kabar kalau anaknya itu jadi hantu gentayangan di desa, sekarang sedang menuju ke rumah mereka. Jadi bapak dari almarhum kakeknya Pak Wo, buyut dari Pak Wo ini sama sekali nggak yakin, nggak mungkin anakku mati dan nggak mungkin anakku jadi hantu, nggak mungkin jadi arwah gentayangan. Jadi ditunggulah di depan rumah, di depan pintu rumah. Almarhum buyut dari Pak Wo ini menunggu kedatangan anaknya pulang. Ketika pulang, sampai di pekarangan rumah, almarhum kakeknya Pak Wo ini mengucapkan salam. "Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak." Jadi ketika mendengar salam, semua orang yang ada di dalam rumah ini, keluarga dari almarhum kakeknya Pak Wo ini kan ketakutan. Mendengar kabar dari warga kalau yang datang itu arwahnya, hantu penasarannya, karena dia ini matinya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang begitu saja. Tapi keyakinan dari almarhum buyut dari Pak Wo ini, dia yakin anaknya belum mati, yang datang itu bukan hantu, melainkan anaknya yang asli. Ketika mendengar "Assalamualaikum", seluruh orang yang bersembunyi di dalam rumah langsung keluar, menjawab, wah senang lah pokoknya melihat anaknya masih hidup, melihat almarhum kakeknya Pak Wo ini masih hidup. Diajaklah masuk ke rumah, ditanya, "Kamu kemana saja?" Nah, di sini
almarhum kakeknya Pak U menceritakan semua apa yang dialaminya. Sebagian orang mendengarkan kisah ini tidak percaya. Tapi saya pribadi percaya dengan apa yang diceritakan oleh Pak U. Perjalanan almarhum kakeknya Pak U menginjakkan kakinya ke kampung Cindaku, saya percaya. Karena salah satu kerabat kami, masih buyut lah ya, masih almarhum buyut saya, itu pernah berteman dengan salah satu manusia harimau atau Cindaku. Sekitar tahun 60-an yang lalu, kakek buyut saya pernah berteman dengan manusia harimau atau Cindaku. Jadi almarhum kakek buyut saya ini mengatakan kalau manusia harimau itu memang sering keluar. Mereka memang membutuhkan perlengkapan untuk kehidupan mereka di alam mereka sana. Ya, walaupun mereka ini tidak seutuhnya manusia, tapi memang ketika ada kesempatan di 1 bulan sekali mereka bisa keluar dari kampung Cindaku, bisa keluar dengan wujud manusia, tapi ya cuman parit hidungnya saja inilah, yang di atas bibirnya ini saja yang tidak terlihat, datar, menjadi tanda kalau itu adalah manusia Cindaku. Mereka tidak melewatkan kesempatan itu untuk melihat kehidupan di dunia luar. Jadi mereka memang suka membarter ya, menukar barang-barang yang mereka bawa dari desa Cindaku. Barang-barang yang mereka bawa itu beragam. Terkadang batu permata, terkadang batu aki, terkadang memang barang yang berbentuk jimat, yang memiliki kekuatan magis lah, yang memiliki kekuatan mistis lah. Itu ditukarkan dengan barang yang mereka butuhkan. Tapi orang-orang yang dapat memegang atau orang-orang yang dapat menerima barang barteran itu, atau orang yang bisa bertemu lah dengan orang-orang Cindaku yang keluar dari kampung harimau itu, bukan orang yang sembarangan. Memang orang-orang yang memiliki kebatinan. Selain kebatinan juga harus memiliki ilmu tarekat yang cukup tinggi, percaya dengan kekuasaan Allah, memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak ada yang buruk. Yang buruk itu cuma pemikiran kita saja. Mereka memang sifatnya sudah menjadi siluman, setengah manusia, setengah harimau. Tapi itu takdir mereka, itu kodrat mereka yang sudah diberikan oleh Allah. Wallahu a'lam, apa yang Allah rencanakan tentang kejadian manusia yang bisa menjadi harimau ini, wallahu a'lam, itu adalah rahasia Allah. Kita tidak bisa menghukumnya. Sebagian orang berpikir seperti ini, manusia harimau, siluman harimau identik dengan hal-hal yang tidak baik, identik dengan ilmu-ilmu hitam. Tidak seperti itu, tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, di sini almarhum kakek buyut saya itu bercerita kalau di tahun 60-an itu adalah terakhir manusia harimau atau Cindaku itu bisa turun dari bukit, turun dari kampungnya, keluar dari alam Cindaku, keluar dari kampung Cindaku itu untuk masuk ke kampung manusia, masuk ke alam manusia dengan wujud manusia, seutuhnya dengan wujud manusia, bukan seperti harimau ya. Itu terakhir sekitar tahun 60-an, karena Raja Cindaku sudah meninggal dunia, tidak ada lagi yang mewarisi keturunannya, tidak ada lagi yang menjabat sebagai Raja Cindaku. Sebelum raja itu meninggal, gerbang gaib desa Cindaku yang bisa mereka lewati ya, ketika melewati gerbang itu, orang-orang Cindaku pada bulan tertentu keluar dari gerbang itu bisa berwujud seperti manusia, itu sudah ditutup oleh rajanya yang sudah meninggal dunia. Nah, di tahun 60-an itulah almarhum kakek buyut saya bertemu dengan manusia Cindaku yang nggak ada ininya, nggak ada paritnya, dan dia sempat menceritakan kalau memang mereka tuh sebagai penengah, mereka tuh sebagai pelerai lah antara pertikaian manusia dengan harimau. Orang-orang sekarang di zaman sekarang yang mati diterkam harimau itu adalah kutukan dari Cindaku. Mereka sudah melanggar pantang, melanggar perjanjian sudah dilakukan yang sudah zaman dulu sekali. Perjanjian antara manusia dengan harimau yaitu Cindaku yang sebagai penengahnya atau sebagai hakim dari permasalahan ini. Jadi kalau sekarang banyak kabar ya, apalagi sekitar tahun 2000-an yang lalu lah, Jambi ini banyak sekali
kabar kalau orang tuh diterkam harimau, dimakan harimau, masuk ke dalam hutan diterkam harimau. Banyak yang menceritakan kejadian itu karena keserakahan manusia. Memang benar, manusia serakah, mengobrak-abrik wilayah kekuasaan harimau Sumatera. Habis hutan ini dibabat, dijadikan uang untuk sekedar mencari materi. Di mana lagi harimau Sumatera akan bertempat tinggal? Kalau hutan semuanya dibabat habis, benar itu membuat harimau Sumatera marah, tapi tidak membuat harimau Sumatera akan membunuh orang-orang tersebut. Orang-orang itu sudah terkena darah kotor. Darah kotor ini, bukan maksud darah kotor ini darah yang tidak baik, bukan. Darah kotor yang dimaksud di sini adalah darah yang diturunkan dari leluhurnya, ya, sampai ke anak cicitnya. Karena mereka, leluhur mereka, pernah berkonflik dengan Cindaku, pernah melanggar pantang yang sudah ditentukan oleh Cindaku, melanggar undang-undang perbatasan wilayah yang sudah ditetapkan. Jika seseorang sudah melanggar batas wilayah tersebut, Cindaku akan menghukumnya. Anak cucu mereka akan mati dimakan harimau kalau mereka kembali berani masuk ke wilayah hutan untuk mengganggu ketentraman harimau Sumatera. Nah, jadi sumpah ini sampai ya keturunan terakhir pun masih terkena sumpah darah kotor ini. Ketika mereka melanggar pantang yang sudah ditentukan, darah kotor sudah ada di tubuh mereka. Nenek moyang mereka atau leluhur mereka sudah melanggar pantang, ya, melanggar undang-undang yang ditetapkan Cindaku. Mereka ini lupa dengan darah kotor yang ada di tubuhnya, nekat untuk masuk hutan, menebang kayu yang ada di wilayah hutan, dan mereka ini terdeteksi, dicium oleh harimau Sumatera, dan mereka akan diterkam karena itu adalah hukuman yang harus mereka dapat dan sudah ditentukan. Jadi untuk orang-orang yang memiliki darah kotor itu, biasanya tuh ada tanda-tanda. Di bagian belakang lehernya ini ada titik hitam. Kalau nggak di bagian belakang leher, itu di bagian bahu sebelah kiri. Kalau nggak bahu sebelah kanan, itu seperti ada tai lalat. Itu tanda-tanda orang yang memiliki darah kotor. Makanya kalau kami di Jambi, sampai hari ini pun lah, saya kalau ada teman-teman mengajak untuk pergi ke hutan lah, apalagi ke hutan yang di sekitaran wilayah Kerinci, saya bertanya kepada teman saya ini, kepada orang-orang yang mengajak saya ini, tentang asal-usul mereka. Apakah mereka punya keturunan darah kotor, dan saya minta izin untuk melihat tanda di tubuh mereka. Ada nggak tanda-tanda atau ciri-ciri mereka ini ada darah kotor? Takutnya gini, ketika jalan sama-sama mereka ada darah kotor lah ya, darah dari keturunannya yang sudah dihukum, patut dihukum oleh harimau yang ada di wilayah hutan. Tiba-tiba jalan sama kita, mereka diterkam harimau, ngeri juga lah ya. Jadi sampai hari ini pun saya masih memegang teguh pesan-pesan dari leluhur, pesan dari almarhum kakek buyut saya ketika masuk hutan. Apalagi di wilayah Kerinci, ya, di wilayah Bukit Barisan. Ingat satu hal. Pertama, ingat kebesaran Allah, kuasa yang diberikan Allah, perlindungan yang akan selalu diberikan Allah ketika kita meminta perlindungan kepada beliau. Dan kedua, ingat garis keturunan. Ingat tentang adat istiadat yang sudah ditentukan. Jangan melanggar pantang, jangan melanggar adat kalau nggak mau binasa. Nah, jadi setelah pertemuan almarhum kakek buyut saya dengan manusia harimau yang terakhir keluar lah, boleh dikatakan masuk ke wilayah desa kami, ya, desa Pijoan ini. Di tahun 60-an itu dia mengatakan sudah tidak ada lagi manusia Cindaku bisa keluar dengan wujud manusia. Mungkin kalau ada konflik, mereka akan keluar dengan wujud harimau, wujud manusia harimau. Dan wujud manusia harimau yang masih berkeliaran, ya, di wilayah Jambi. Memang mereka menyerupai wujud harimau pada umumnya. Jadi pernah saya ceritakan kalau lokasi Pijoan ini, terutama di wilayah Kerajaan Pijoan, tepat di makam almarhum Raden Suryo Rajo Pijoan, itu dijaga oleh tujuh sosok harimau siluman. Dan 7 sosok siluman harimau yang menjaga di sana itu adalah punggawa-punggawa yang ada di kampung Cindaku, termasuk Tingkis kalau kami bilang.
kelambu buruk, rintik hujan panas, ya, banyak lagi. Ya, ada yang hitam, ya, kuak laras yang paling besar. Itu ada 7 harimau siluman atau harimau jadi-jadian. Mereka menjaga wilayah perbatasan yang ada di sini untuk menjalankan tugas dari Raja Cindaku, yaitu Tingkas. Nah, untuk kisah yang akan saya tambahkan di kisah ini, kejadiannya di daerah Bangko. Sudah lama sekali kejadian ini. Saya dapat dari Om Ahmad Jauharen yang sering menjadi narasumber di konten sebuah kisah misteri, ya. Cerita-cerita dari Om Ahmad Jauharen ini ada beberapa, mungkin sahabat-sahabat bisa dengarkan cerita-cerita yang terjadi di kampung halamannya. Dan kemarin Om Ahmad Jauharen sempat menceritakan kepada saya, ketika saya menceritakan kisah tentang Cindaku, dia bilang, coba tambahkan sedikit cerita yang ada di kampung Om. Jadi di kampung Om Ahmad Jauharen ini ada keluarga yang memang sudah, ya seperti saya katakan tadi lah, orang ini dari nenek buyutnya, dari leluhurnya itu sudah ada darah kotor, karena leluhurnya ini sudah berseteru, sudah melanggar pantang, melanggar undang-undang yang sudah ditentukan oleh Cindaku. Jadi mereka sudah ada bakat lah, ya, ada tanda lah, tanda darah kotor. Tapi orang ini sama sekali nggak percaya dengan hal tersebut. Dia bilang gini, itu cerita bengen, dia bilang, itu cerita kuno, dia bilang, nggak mungkin lah, zaman sekarang tuh nggak mungkin Cindaku itu mau masuk lagi ke wilayah kita. Kita sekarang sudah modern, itu cuman mitos, dia bilang, itu cuman legenda yang ada di tanah Jambi. Jadi keluarga mereka ini bekerja sebagai penebang kayu. Pada suatu hari, ya, kita sebut sajalah dengan nama Ramli, ya. Ramli ini pergilah menebang kayu. Sedangkan ibu dari Ramli ini bilang, Li, kalau kamu nebang kayu tuh jangan jauh-jauh sekali masuk ke dalam hutan. Carilah tebangan kayu yang dekat-dekat sini saja. Kamu ingat, buyut kamu mati diterkam harimau, datuk kamu mati diterkam harimau, bapak kamu pun mati diterkam harimau. Kamu jangan pergi jauh-jauh. Tapi Ramli ini orangnya nggak percayaan. Dia bilang, ada lama, kalau nggak aku nebang kayu, di mana kita bisa beli beras? Kita ketakutan, takut dimakan harimau, tapi kita nggak makan. Ya bodoh, Mak, dia bilang. Dan akhirnya Ramli ini pun dengan kesombongannya pergi dari daerah Bangko, pergi ya lumayan jauh lah, memasuki wilayah Kerinci. Karena wilayah Bangko ini sudah termasuk wilayah Kerinci rendah. Jadi dia pergi dengan beberapa orang temannya, pergi menebang kayu. Sekitar 10 hari Ramli ini pulang ke rumah, ya, untuk mengantarkan sembako lah, ya, uang yang dia dapat dari menebang kayu ini dibelikannya sembako, diantarkannya lah ke rumah untuk makan ibunya, untuk makan istrinya, untuk makan anaknya. Sedangkan ayah dari Ramli ini sudah meninggal ketika beliau masih kecil. Meninggal dia diterkam harimau. Ketika pergi ke hutan untuk mencari kayu, diterkam harimau. Nah, dia pergi lagi untuk pergi manda, pergi ke tempat dia nebang kayu. Lagi-lagi di sini ibunya bilang, Li, sudahlah, kamu sudah pergi 10 hari. Yaudahlah nak, kamu cari tebangan kayu di dekat rumah sini saja, di wilayah sini saja. Jangan kamu masuk ke wilayah Kerinci. Tapi Ramli ini masih keras hati. Dia bilang, enggak lah mak, enggak apa-apa lah. Aku pergi ke sana kan rame-rame, toh juga udah 10 hari. Aku ini aman-aman saja. Buktinya aku balik ke sini, ngantarin mak beras, kita bisa makan. Dan Ramli pun kembali pergi. Namun di sini, naas atau ajal Ramli itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Ketika Ramli sedang menerbang kayu sendirian, masuk jauh ke dalam hutan, mesin sinso yang sedang berbunyi itu tiba-tiba mati. Namun tidak ada pohon kayu yang tumbang. Di sini orang curiga, ini pasti ada yang nggak beres. Pasti ada terjadi sesuatu hal yang nggak baik kepada Ramli. Temannya rame-rame langsung mencari. Li, dia bilang. Tidak ada sahutan dari Ramli. Akhirnya, salah satu teman dari Ramli ini menemukan jasadnya sudah tergeletak. Di bagian leher ini ada bekas gigit harimau, dan di bagian dada dan punggungnya ini bekas cakaran harimau. Darahnya masih segar sekali. Mungkin ketika Ramli ini dicari, dipanggil, ya, namanya disebut-sebut, harimau itu tengah menggigit, tengah menghabisi nyawa Ramli. Dan
Ketika teman-teman Ramli ini mendekati harimau yang sedang menggigit Ramli ini, harimau ini kan bisa mencium ya, mencium kedatangan manusia dengan instingnya yang sangat kuat sekali. Harimau itu pun pergi. Nah, jadi warga dihebohkan, Ramli mati diterkam harimau, jasadnya dibawa pulang ke rumah. Keluarga Ramli ini menangis sejadi-jadinya, dan ibunya berkata kepada teman-teman Ramli, kalian ngelihat gak? Harimau yang menerkam anakku, itu harimau beneran atau harimau siluman? Jangan-jangan cindaku. Jadi teman-teman Ramli bilang, kami nggak melihat, bahkan jejaknya saja nggak ada. Ibu Ramli bilang, bisa dipastikan kalau itu adalah cindaku. Sama persis kejadiannya seperti apa yang dialami oleh suamiku, oleh kakeknya Ramli, dan oleh bapaknya Ramli. Jadi jenazah Ramli pun dikebumikan. Yang anehnya di sini, ketika malam hari jenazah itu sudah dikebumikan, besok paginya warga digemparkan. Jasad Ramli ini, jenazah yang sudah dipocong itu, habis diobrak-abrik oleh harimau. Kain kafan itu compang-camping. Beberapa organ bagian dalam Ramli ini dimakan oleh sosok harimau. Dan kejadian ini cukup menghebohkan warga setempat. Semenjak hari itu, orang-orang yang sadar kalau dirinya ada darah kotor, dirinya memiliki keturunan yang bermasalah dengan cindaku, mereka sudah tidak pernah lagi memasuki wilayah hutan yang jauh di daerah Kerinci. Mereka sadar akan adat, mereka sadar akan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Tingkas, Raja Cindaku, yang menetapkan undang-undang batas wilayah antara manusia dan harimau. Nah, demikianlah sebuah kisah misteri yang saya bagikan kali ini untuk sahabat-sahabat semua. Semoga saja habitat harimau Sumatera yang ada di TNKS masih bisa berkembang biak, masih bisa dijaga, populasinya masih bisa dijaga, dan habitat harimau sama-sama kita jaga. Saya orang Jambi asli mengajak kanti-kanti semua yang mendengarkan video ini. Marilah sama-sama bagaimana caranya kita menjaga ekosistem habitat atau pergerakan dari harimau Sumatera. Karena wilayah TNKS ini sudah dikelilingi dengan perkebunan sawit. Harimau Sumatera pun sekarang sering masuk ke pemukiman warga, dan gak segan-segan warga yang bertemu dengan harimau Sumatera membunuh, menjerat, menembak harimau Sumatera cuman sekedar untuk memburu kulitnya, hanya sekedar untuk mencari keuntungan. Jangan sampai harimau Sumatera bisa punah, karena harimau Sumatera merupakan salah satu kebanggaan yang ada di negeri Jambi. Demikian sebuah kisah misteri yang saya bagikan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah kalimat dalam penyampaian kisah yang saya bagikan. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.